Salam, Ibu Bapa dan seluruh jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita mulai. Mari satukan hati kita saat teduh. Saat teduh selesai. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 14 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita saat teduh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 201 ayat 1 dan 2. Juru
selamatmu. Kini ku berdoa bagimu. Kini ku berdoa bagimu. Bapakku di sorga, berikan karunia hidup yang kekal, yang benar dan nyata. Telah Dia panggilku bertemu di surga. Ku harap kau pun dibawa ke sana. Kini ku berdoa bagimu. Kini ku berdoa bagimu. Amin. Kita akan berresponsoria yang terambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ayat 1 saya akan membacakannya, diteruskan oleh jemaat. Di ayat yang ke-16 kita bersama-sama membacanya. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Mari kita bersama-sama. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Gloria Patri. Mulia bagimu Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Bersama semua orang percaya di muka bumi, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya untuk seluruh jemaat. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Diserahkan kepada maut supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sedemikian epistel untuk hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di hati yang suci. Amin. Kita akan mendengarkan warta dan diteruskan doa syafaat. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Salam saudara terkasih, warta jemaat buat kita di dalam seminggu ini. Pertama, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, Tuhan memberkati. Kedua, topik doa syafaat yang akan kita doakan dalam seminggu ini ada 4 poin. Marilah kita doakan di rumah kita masing-masing. Ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari, karena penyebaran semakin meningkat. Hari ini akan dilaksanakan baptisan anak dan angkat sidi. Berikut jadwal kegiatan di gereja terlampir baik waktu dan tempat. Yang berulang tahun di dalam seminggu ini ada 18 orang, mari kita doakan. Bahan bacaan firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari dan malam hari juga terlampir di nafiri kita. Petugas rekam video terlampir. Petugas ibadah minggu depan tanggal 6 Juni 2021 juga terlampir. Kedua, keuangan.
Persembahan ibadah Minggu tanggal 30 Mei 2021 tercantum. Persembahan di rumah-rumah tanggal 30 Mei 2021 juga terlampir. Persembahan ucapan syukur keluarga Joni Manurung terlampir. Persembahan pemberkatan nikah Doli Duanto Malau dengan Hot Mauli Sihite terlampir. Persembahan pemberkatan nikah Juanda Hosea Marpaung dengan Saur Helmita Tambunan terlampir. Berikut sosial duka cita dari Komsel juga terlampir. Kita terima perpuluhan ada 16 nama atau 16 kakak. Ucapan syukur. Kita terima ucapan syukur dari keluarga Opupatar Silain Boru Sirait karena seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Kedua, keluarga M. Malau, Ibu Les Speaker I Boru Simatupang dan keluarga Asihite Boru Manalu atas berkat Tuhan acara pemberkatan nikah Doli Duanita dan Hot Mauli Sihite pada tanggal 3 Juni 2021 berjalan dengan baik. Mengucap syukur dari mempelai pria maupun mempelai wanita terlampir. Keluarga R. Panjaitan Boru Bangun mengucap syukur karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Keluarga A. Sirait Les Speaker M. Sitorus karena seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Keluarga Omar Paung Boru Tambunan dan keluarga IF Tambunan Nahinan Situade Boru Siregar atas berkat Tuhan acara pemberkatan nikah Juanda Hosea Marpaung dan Saur Helmita Tambunan pada tanggal 4 Juni 2021 berjalan dengan baik. Mempelai pria maupun mempelai wanita mengucap syukur melalui gereja. Sedemikian napiri buat kita di dalam seminggu ini untuk Jemaat Metodis Maranatha Kisaran. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami datang memohon kepada-Mu akan segala sesuatu yang kami perlukan, dan kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau rela berkorban, Engkau rela tersalib karena kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, keselamatan, pengampunan dosa-dosa kami, pertolongan perlindungan-Mu kepada kami selama ini. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami lepas pribadi, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami datang memohon kepada-Mu ya Bapa. Bukalah tingkap-tingkap sorga-Mu Bapa, angkatlah tangan-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Kami mohon Engkau mengangkat tangan-Mu memberkati kami.
Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, rahmat anugerah-Mu kepada kami. Kami mohon juga ya Bapa, Engkau memberikan pertolongan, perlindungan, pimpinan dan tuntunan kepada kami di dalam menjalani perjalanan hidup kami ini Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, ampunkan Bapa dosa pelanggaran kami lepas pribadi, dosa pelanggaran yang kami lakukan hari ke hari, waktu ke waktu, di dalam segi-segi kehidupan kami. Baik kami lakukan itu Tuhan, kepada sesama kami manusia, terlebih kepadamu ya Bapa. Ampunilah kami Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Dan berkat-berkat-Mu tidak terhalang karena dosa pelanggaran kami Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang sujud di hadirat-Mu. Kami memohon kehadirat-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang melayani-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesehatan, Engkau mampukan mereka Tuhan untuk selalu memuliakan dan melayani-Mu ya Bapa. Engkau berkati keluarga dan kehidupan mereka. Terlebih Tuhan kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati pimpinan jemaat kami, mulai dari bisop, para DS, pendeta, guru, bahkan para majelis, dan juga lay speaker maupun calon lay speaker. Engkau berkati para hamba pelayan-Mu Tuhan. Engkau mampukan mereka dan Engkau tumbuhkan terus semangat untuk melayani-Mu Bapa, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan jemaat-Mu, kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati jemaat-Mu. Terkhusus kami mohon jemaat Metodis Maranatha ini Tuhan. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang tua. Berkati mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk mendidik anak-anaknya ke jalan-jalan-Mu. Mampukan mereka mencukupkan kebutuhan, baik jasmani, rohani, jiwa mereka Bapa. Begitu juga ya Tuhan, para jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, juga kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati dan memberikan masa depan yang terbaik, terindah buat mereka Bapa. Saudara-saudara kami yang terkasih Tuhan, yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kami mohon Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu memberkati mereka, memberikan lapangan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Yang membutuhkan jodoh Tuhan, kami juga memohon kepadamu, Engkau memberikan jodoh bagi mereka seturut dengan kehendak-Mu dan yang berlandaskan Engkau ya Yesus. Saudara-saudara kami Tuhan, yang sudah berumah tangga, juga kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberikan keturunan bagi mereka ya Bapa, yang merindukan keturunan Bapa. Bapa di sorga, kami juga hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Seluruh aktivitas kami, semuanya kami serahkan kepadamu. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, kami mohon bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Engkau sembuhkan mereka Bapa. Engkau kuduskan dan sucikan setiap makanan, minuman, asupan yang mereka makan, menjadi obat penyakit mereka, kesembuhan bagi mereka, menjadi kemuliaanlah bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa, saudara-saudara kami Tuhan, yang berulang tahun, Engkau menambahkan umur bagi mereka. Engkau berkati juga mereka Tuhan.
Buka hati mereka Tuhan agar mereka bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau menambahkan umur maupun usia mereka. Berkat-Mu kiranya melimpahi perjalanan hidup mereka Bapa. Bapa di surga, saudara-saudara kami Tuhan yang memberikan perpuluhan, kami juga mohon Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, bahkan memberkati rumah tangga dan anak-anak mereka. Bapa di surga, kami juga Tuhan memohon kepadamu ya Bapa, buka hati pikiran kami Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kami untuk mau mendengar dan dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami bertumbuh dan bertumbuh iman kami dan boleh berbuah karena firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh abdi-Mu ya Bapa. Kami mohon Bapa Engkau memberkati, Engkau mampukan dan Engkau selalu bersama dengan dia agar dia tetap bersemangat dan selalu menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang mendengar Engkau buka telinga hati pikiran kami, firman yang disampaikan abdi-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, saudara-saudara kami yang mengucap syukur kepadamu karena berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kami hantarkan kepadamu keluarga Opu Patar Silain Boru Sirait, keluarga R Panjaitan Boru Bangun, keluarga A Sirait Lespiker MC Torus. Karena berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada keluarga ini Tuhan, namun kami tetap memohon kepadamu Tuhan, Engkau tetap memberkati keluarga sehingga mereka semakin bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga haturkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa keluarga Emma Laula Speaker I Boru Simatupang, karena mereka bersyukur pernikahan anak mereka berjalan dengan baik karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah keluarga yang baru terbentuk Engkau memberkatinya Bapa. Begitu juga keluarga Omar Paung Boru Tambunan yang pada hari-hari yang lalu Tuhan telah melaksanakan pernikahan anak mereka. Itu juga berkat-berkat-Mu Bapa, sehingga pernikahan anak mereka berjalan dengan baik, nama-Mu yang dimuliakan. Biarlah berkat-berkat-Mu juga melimpah kepada keluarga yang baru ini. Jadikanlah Bapa kedua keluarga yang baru ini Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan hanya Engkau Yesus landasan rumah tangga mereka. Bapa di surga, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa, dan menjadi kekuatan iman bagi kami. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin.
Menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kembali kita bernyanyi dari nomor 95 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke dalam nama-Mu saja ya Allah, yang memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hati dan pemikiran kami. Berkati juga firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan iman di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10, beginilah bunyi firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta kadanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur
dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia ke tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ketika Allah menciptakan kita dengan tubuh yang sempurna. Kita diberikan tubuh yang sempurna. Ya, Tuhan memberikan kepada kita 2 kaki, 2 tangan. Hal inilah yang membuat kita bersyukur. Tetapi pernahkah dalam kehidupan kita bertanya dalam diri kita, Tuhan kenapa menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Atau kita beranggapan, ya sudah seperti itulah Allah menciptakan, jadi tidak perlu kita pertanyakan kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan 2 telinga dengan 1 mulut, ya, ada maksud dan tujuannya. Hal ini mau mengatakan kepada kita supaya lebih baik, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bagaimana kita lebih banyak mendengar daripada berbicara? Bukan lebih banyak berbicara daripada mendengar. Tapi dalam kehidupan kita saat ini sepertinya sudah terbalik. Kita sedikit mendengar tetapi lebih banyak berbicara. Lumayan yang kalau kita katakan adalah sesuatu hal yang benar. Sesuatu hal yang membangun karakter seseorang, membangun iman. Tapi kalau kita lihat pada saat ini lebih banyak orang berkata, ya, bisa saja menjatuhkan, bisa saja ya membuli orang yang ada di sekitarnya, bahkan mungkin keluarganya sendiri. Ketika firman Tuhan kita baca pada saat ini, bagaimana dikatakan lebih banyak mendengar. Ya, mendengar dalam arti bukan hanya sebatas ya, membuka telinga, membiarkan ada suara gelombang masuk ke telinga kita. Tetapi memahami, mengerti dan melakukan apa yang kita dengar. Proses di mana kita ya, memahami dan mengerti, kemudian kita kerjakan apa yang kita dengar pada saat itu. Inilah yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas mendengar ya, seperti yang kita pahami selama ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel sendiri adalah buah hati ataupun anak dari Elkana dan Hana. Pasangan yang sudah lama menantikan buah hati dari pernikahan mereka. Inilah mungkin pergumulan mereka selama ini. Sampai pada akhirnya Hana bersumpah, jika Allah memberikan seorang anak ataupun seorang putra kepada kami, maka kami akan mempersembahkannya
menjadi pelayan di bait Allah. Ini yang dia katakan, bagaimana kerinduan dia hadirnya sosok seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bahkan ketika mereka merindukan itu, mereka, Hana, bersumpah jika Allah memberikan seorang putra, dia persembahkan menjadi pelayan di bait Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang Hana. Di dalam kerinduannya dia tetap berpengharapan kepada Allah. Bahkan ketika Allah sudah memberikan, dia persembahkan kembali untuk menjadi pelayan. Ketika Allah mendengarkan dan Allah memberikan apa yang menjadi harapan di tengah-tengah keluarga Hana, dia tidak lupa akan janjinya. Dia persembahkan Samuel, dia bawa Samuel ke bait Allah, ke kemah suci, dan kemudian dititipkan kepada Eli. Ya, biarlah Samuel tinggal bersama-sama dengan Eli di bait suci. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elkana dan Hana, ya, ketika mereka diberikan seorang Samuel, mereka sudah mengajari kepada Samuel. Dia sudah berlatih untuk mendengar ketika ada orang yang memanggil namanya. Dari kecil Samuel sudah berlatih, sudah diajari oleh orang tuanya. Ketika ada yang memanggil engkau, ya, sahutlah. Responlah ketika ada orang yang memanggil namamu. Mungkin ini juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita, kalau ada yang memanggil namamu, ya, responlah dengan baik. Kalau dia lebih tua, ya, responlah dengan sopan. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana ketika Samuel hendak mau tidur, ya, Allah memanggil Samuel sampai 3 kali. Dan Samuel selalu menjawab, iya Bapa. Apa yang dia dengar, dia respon. Dia selalu menjawab. Dalam pemikiran Samuel, orang yang memanggil dirinya adalah Eli. Sehingga ketika ada yang memanggil Samuel, dia pergi mendapatkan Eli dan berkata, iya Bapak, bukankah engkau memanggil aku? Dua kali hal ini terjadi. Kemudian sadarlah Eli bahwa yang memanggil Samuel pada saat itu adalah Allah. Sehingga ia berpesan, jika nanti ada yang memanggil kembali, katakanlah, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam kehidupan pada saat ini, mungkin kita selaku orang tua agak sedikit, ya, ada rasa kesal ketika kita memanggil anak-anak kita. Ada yang sekali panggil langsung direspon. Ada yang beberapa kali baru ada responnya. Memang kita mendengar panggilan tersebut. Anak-anak kita mendengar panggilan tersebut. Tetapi dia tidak mengerjakan apa yang dia dengar. Dia dengar tetapi dia tidak melakukan apa yang dia dengarkan pada saat itu.
ketika Tuhan memanggil Samuel dan Samuel merespon panggilan tersebut, lalu Allah memberikan pesan, nubuatan ya, tentang kejatuhan keluarga Eli. Ketika Samuel mendengarkan pesan yang disampaikan Allah tersebut, ada rasa enggan, ada rasa takut dalam dirinya bagaimana dia harus menyampaikan pesan Allah ini kepada Eli. Yang tentunya bisa membuat keluarga Eli, bahkan Eli sendiri pun akan merasa kecewa karena mengenai kehancuran keluarganya. Kemudian Samuel menyampaikan pesan lalu diterima oleh Eli. Lalu Eli berkata, ya, dia memang Allah. Ya, biarlah kehendaknya yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan suara Allah adalah langkah dalam kehidupan kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Langkah untuk mendapatkan berkat dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Baik pribadi bahkan keluarga kita. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, banyak tokoh yang ketika mendengarkan suara Allah, dia mendapatkan kehidupan yang lebih baiknya. Kita mau ambil contoh dari sosok seorang Nuh. Bagaimana dia mau mendengarkan suara Allah yang disampaikan kepadanya. Ya, ketika Allah berfirman atas semua rencana yang akan dilaksanakan, Nuh mendengarkan suara Allah. Dan pada akhirnya ketika dia mendengarkan suara Allah tersebut, ya, seluruh keluarganya selamat dari air bah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dalam kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita masih mengabaikan suara Allah yang datang kepada kita? Kita memang sering menghadiri ibadah dalam kehidupan kita. Kita tiap minggu beribadah. Ya, kita tiap hari mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mungkin kita tidak akan pernah mendengarkan suara Allah. Kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, bahkan tiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita belum sampai kepada mendengarkan suara Allah. Kita hanya sebatas rutinitas. Ya, membaca kebenaran firman Tuhan, ya, menghadiri persekutuan, menghadiri ibadah, tetapi belum mendengarkan suara Allah. Ya, kita belum sampai kepada tindakan pesan Allah kepada kita. Ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya ada pesan yang disampaikan kepada kita. Ada suara yang masuk ke telinga kita. Tetapi suara itu hanya sebatas kita dengarkan saja. Firman itu hanya sebatas kita dengarkan, belum kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, ya, mari dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun tengah-tengah keluarga kita,
kita belajar mendengarkan suara Allah. Ketika kita melakukan dan mendengarkan suara Allah, ada kehidupan yang baik akan kita dapatkan. Mendengarkan suara Allah, bagaimana kita memahami dan mengerti pesan yang disampaikan, kemudian kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sebatas mendengar, tetapi diperlukan tindakan, perbuatan dari pesan yang disampaikan Allah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dengan setia melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 116 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kau selalu dekat ya padaku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Amin. Dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah dalam setiap kehidupanmu. Amin. Kepada Allah beri puji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.